Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 1, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan ujian dan semester. Mohon maaf sebelumnya ketika feedback suara ini ada musik dan lain sebagainya karena ada sedang ada kegiatan di luar. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nanti nyambungnya ke aplikasi fungsi kuadrat dalam bidang ekonomi. Waktu SMP dan SMA kita pernah belajar bahwa fungsi kuadrat itu Y sama dengan A plus BX plus C X kuadrat. Atau dibalik misalnya ya. AX kuadrat plus BX plus A. Seperti biasa, untuk variabel Y, untuk Y itu variabel terikat. A itu sama seperti konstanta, B juga konstanta, B dan C itu koefisien. X adalah variabel bebas. Oke, jadi X itu nanti, Y itu nanti diganti dengan Fx. Akan kita pelajari yang ini. Ini. Dalam fungsi kuadrat, nanti kita akan mengenal parabola. Parabola adalah kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya itu direktis. Artinya dia memiliki titik-titik yang ditentukan atau titik-titik yang diketahui. Oke. Bagaimana bentuk-bentuk parabola dalam grafik sebagai pencitraan dari fungsi kuadrat? Yang pertama ada istilah A. A itu tadi yang seperti saya sampaikan. Ini adalah koefisien yang menempel di X pangkat 2. Sedangkan untuk D itu adalah diskriminan. Jadi jika posisinya A lebih besar dari 0 dan diskriminan jadi lebih besar dari 0, maka nanti kurvanya akan terbuka ke atas kurva parabolanya. Sedangkan jika yang kedua kondisinya A lebih besar dari 0 dan diskriminannya hasilnya 0, maka si kurvanya titik puncaknya akan berada pas di sumbu X. Kemudian kondisi yang ketiga, jika A-nya lebih besar dari 0, sedangkan nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke atas, tapi dia tidak menyentuh sumbu X. Tidak menyentuh sumbu X. Oke. Kemudian jika A-nya, kondisi yang keempat, jika A-nya kurang dari 0, dan diskriminannya lebih dari 0, maka dia kurvanya tertutup ke bawah atau terbuka ke bawah, dan dia akan memotong sumbu X 2 kali. Kondisi yang kelima, jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka kurva yang didapat adalah titik puncaknya akan di garis sumbu X. Sedangkan yang terakhir, jika koefisien A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, maka dia tetap terbuka ke bawah dan tidak memotong. Oke. Ada istilah bagaimana kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yang harus dipahami adalah ada istilah koordinat titik potong sumbu, kemudian ada nilai ekstrim, baik itu maksimum maupun minimum. Oke. Untuk nilai ekstrim, itu istilahnya adalah titik puncak. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Min B dibagi 2A, ini untuk X, ini untuk Y, min B kuadrat, dan seterusnya. Sedangkan untuk menentukan nilai X1 dan X2, kita menggunakan rumus ABC, dan seterusnya. Saya akan memberikan contoh di contoh soal ini agar kalian punya gambaran bagaimana nanti cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Perhatikan contoh yang bawah. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 8X tambah 12, kemudian yang pertanyaan pertama, carilah koordinat titik puncak dan kemudian gambarkan grafik parabolanya. Oke. Kita menentukan yang pertama dulu. Kita menentukan A, kita menentukan B, dan kita menentukan C terlebih dahulu. A adalah
koefisien yang menempel di X kuadrat. Berarti yang ini ya. Karena dia tidak ada angkanya berarti 1. Sedangkan B, koefisien yang nempel di X, ini ada min 8. Dan C adalah konstanta, yaitu 12. Oke. Di slide selanjutnya, kita dapatkan, untuk koordinat titik puncak, kita ganti, tadi saya ulangi lagi, A-nya 1, B-nya min 8, C-nya adalah 12. Kita ganti ya yang ini ya, kita uraikan. Untuk koordinat titik puncak, tadi rumusnya min B per 2A, koma min B kuadrat, kurangi 4AC per 4A. Sorry ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ganti min B-nya dengan B yang ini. Jadi min dikurangi min 8. Oke. Per 2 dikali A-nya yang ini adalah 1. Kemudian min B kuadrat berarti B-nya tadi 2. Min 4, A-nya dikali 1. C-nya adalah 12. Dibagi 4 dikali dengan A-nya 1. Kita lanjutkan terakhir. Min dikali min adalah plus. Jadi 8. Ini 8. 2 dikali 1 adalah 2. Maka ini adalah 4. Sedangkan untuk yang ini, kita urai di sebelah sini lagi ya. Ini kita urai saja. Ini 60, min 8 pangkat 2 itu 64. 64 dikurangi 4 dikali 1, 4. 4 dikali 12 itu 48. Diberi dengan 4. Maka ini jawabannya adalah 16 bagi 4. Maka jawabannya 4. Tadi yang X dapat 4, maka yang ini juga tadi dapat 4. Maka titik puncaknya adalah 4,4. Sorry. Ini di depannya ada negatif. Jangan lupa berarti dikasih negatif 4. Karena tadi positif. Ini hasilnya adalah hasil dalam kurung. Maka jawabannya adalah 4,4 ini. Anda sudah menentukan koordinat titik puncak. Kemudian kita akan menentukan titik sumbu koordinat titik potongnya. Oke. Kita buat pengkondisian untuk yang pertama untuk X sama dengan 0 maka Y 12. Ini dari mana Pak? Oke, kita urai di sini di bawah. Tadi didapatkan Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Kita ganti huruf X dengan angka 0 yang tadi. Oke, maka ini Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 8 kali 0 tambah 12. Maka Y sama dengan 12. Yang ini. Y-nya 12. Kemudian bagaimana Pak untuk menentukan Y sama dengan 0? Untuk menentukan Y sama dengan 0, kita menggunakan rumus yang ini yang sebelumnya. Nah, ini tinggal kita menggunakan yang ini ya. Kita masing-masing ganti B. A-nya ganti dengan 1, B-nya ganti dengan min 8, C-nya ganti dengan 12. Didapat ada X1, X2-nya ada 2, plus minus, karena ini plus minus. Maka 8 tambah 4 sama dengan 2. Ini untuk X1, 6. Sedangkan untuk X2-nya tadinya positif. Satu lagi negatif yang ini. Maka 2. Jadi titik potong sumbu X-nya 2 dan 0. 6 dan 0. 2 dari sini. 6 dari sini. Setelah itu kita gambar. Oke. Kita buat dulu kecil-kecil dulu buat grafik sumbu koordinat diagram kartesius. 2,0 sebelah sini. 6,0 sebelah sini. Titik puncaknya 4,4 tuliskan di sini. Oke, kita sambungkan titik-titik yang tadi. Set. Oke. Ini Pak, bagaimana dia mendapatkan titik yang ini? Bisa kalian masukkan lagi untuk yang ini tadi yang didapat titik potong Y itu 0,12 di sini. Nah, untuk menentukan 8,12 kalian tinggal menggunakan estimasi saja, kira-kira di sini Pak. Maka buat titik lagi, sambungkan, maka membentuk sebuah kurva parabola. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasannya cepat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.